wabarakatuh. Dengan saya Ibu Cinda, kita bertemu lagi di Skadel Digital. Nah, baik, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai SMK Pusat Unggulan dengan salah satu Wakasek yang ada di SMK 8 Makassar, yaitu Hubungan Industri atau HUBIN. Nah, pada hari ini, video kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Suraida, yang seperti tadi yang saya bilang bahwa beliau adalah Wakasek Hubungan Industri di SMKN 8 Makassar. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih. Baik untuk semuanya. Karena hari ini kita kedatangan Ibu Suraida, berarti kita akan membahas tentang industri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekolah SMK Pusat Keunggulan ini salah satu kegiatannya itu adalah adanya kelas industri. Nah, jadi topik kita hari ini kita akan membahas tentang kelas industri. Nah, berhubung ada Ibu Suraida di saat ini, saya ingin bertanya sama Ibu, sebenarnya kelas industri itu apa sih, Bu? Ya, kelas industri adalah kelas di mana siswa itu diajar oleh gurunya dan orang dari industri, seperti itu. Oke, jadi adik-adik semua, jadi ini menarik sekali ya, karena kelas industri itu langsung diajar, ada guru sendiri, kemudian langsung diajar sama orang industri. Ya, nah, kalau boleh betul. tahu nih Bu, orang industrinya ini yang dari mana ini yang diajarkan? Ya, baik. Berkaitan dengan sekolah pusat keunggulan, di mana SMK 8 salah satu sekolah yang menjadi pusat keunggulan, yaitu kompetensi keahlian kuliner. Nah, kelas industri untuk program keahlian kuliner ini adalah bagaimana siswa ini diajar dengan orang industri, karena dia program keahlian kuliner berarti berhubungan dengan chef yang ada di hotel. Nah, untuk kerjasama dengan industri ini kami ada dua, yaitu Hotel Harper dan Hotel 4 Point by Sheraton. Nah, chef dari dua hotel inilah yang mengajar siswa yang berada pada kelas industri. Wah, menarik sekali ini. Jadi siswa yang masuk ke kelas industri ini langsung diajar sama ahlinya ya, Bu. Betul. Ya. Jadi karena yang jadi kelas industri adalah kelas kuliner, Ya. berarti langsung diajar sama chef dari Betul. Hotel Harper dan Hotel Four Points ini. Ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya Bu yang saya mau tahu, mau kepoin. Kalau mau masuk di kelas industri itu ada syaratnya enggak? Ya, tentu ada syaratnya. Jadi yang pertama pasti kita melakukan seleksi. Nah, untuk program keahlian kuliner ini untuk di kelas 10 itu ada 3 kelas. Nah, 3 kelas ini kita seleksi. Kita seleksi dengan berbagai persyaratan. Nah, persyaratan itu dipenuhi, maka kita dapatlah 36 siswa, yaitu satu kelas untuk kelas industri. Nah, setelah kita dapat 36, lalu kita bertemu dengan siswanya dan orang tua untuk memberikan pernyataan kepada orang tua bahwa siswanya ini, anaknya ini masuk di dalam kelas industri. Nah, setelah orang tua paham bahwa seperti apa kelas industri, maka adalah yang namanya kontrak belajar. Nah, karena pembelajaran untuk kelas industri ini tentunya ada beda dengan kelas reguler. Karena industri ini kan punya waktu tertentu untuk bisa datang ke sekolah, sehingga kita harus mengatur sedemikian rupa untuk bisa bersama-sama dengan industri, entah itu siang hari, entah itu sore hari industrinya datang, sehingga siswa itu harus siap untuk belajar. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Jadi syaratnya ini lumayan tinggi ya Bu ya untuk masuk ke kelas industri. Tapi yang saya ingin tahu, bagaimana metode pembelajarannya di kelas industri? Apakah sama dengan kelas-kelas lainnya atau ada perbedaan? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa untuk kelas reguler, kapan dia ke industri, yaitu pada saat mereka melakukan PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, untuk kelas industri ini bukan hanya pada saat PKL saja mereka ke industri, tetapi pada saat proses pembelajaran itu mereka sudah ke industri, melihat
budaya kerja di industri itu seperti apa, gitu. Cara memasaknya di sana seperti apa, membuat menu ini itu seperti apa. Nah, kebetulan untuk kelas industri ini untuk di kuliner kami ada pastry bakery dan ada menu Chinese food. Itu ada 2 yang kami. Jadi memang kembangkan. betul-betul berarti yang pastry bakery dan Chinese food ini kemungkinan besar belum bisa diajarkan pada kelas lainnya, tetapi yang karena masuk kelas industri Ya. berarti betul-betul bagaimana mereka intens belajar untuk memahami itu Ya, bagaimana itulah Chinese nilai plusnya nilai untuk plusnya. kelas industri. Nah, sekarang saya mau tahu lagi nih Bu, kalau misalnya siswa ini dari mana sih informasinya untuk bisa bergabung dengan kelas industri? Kita mau cari tahu nih bagaimana kelas industri seperti apa supaya siswa itu tertarik untuk masuk dan ikut seleksi dengan kelas industri ini. Ya, jadi semua siswa juga kami seleksi khususnya untuk di kuliner. 3 kelas itu 105 orang itu kami seleksi semua. Nah, setelah kami seleksi itulah kami dapat 36. Tetapi jangan berkecil hati untuk yang belum masuk ke kelas industri, karena besar kemungkinan kalian juga akan bisa masuk jika kalian bersungguh-sungguh untuk belajar, disiplin, kemudian punya kemauan besar ingin tahu tentang hal-hal yang didapatkan di industri. Insya Allah pasti bisa. Nah, ini kita sering memberikan informasi, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook, baik itu lewat WA, baik itu pada saat upacara disampaikan, pada saat apa saja, kapan saja akan selalu disampaikan. Jadi memang informasinya rutin ya, selalu disampaikan kepada siswa supaya itu mereka tahu bahwa di SMK 8 itu kita membuka kelas industri khusus kuliner. Ya, supaya mereka bersemangat kan dalam belajar. Nah, pertanyaan terakhir untuk Ibu Suraida, saya ingin tanya Ibu, bagian apa sih keuntungan ini? Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika memang siswa itu bergabung di kelas industri? Nah, ini yang menarik ini. Di akhir daripada kegiatan ini ada beberapa hal yang didapatkan untuk kelas industri. Yang pertama itu tadi bahwa siswanya sudah ke industri sebelum PKL, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat di akhir di semester 6 pada saat siswa PKL, maka kemungkinan besar itu akan direkrut oleh industri di mana mereka tempat PKL. Nah, jika industri itu tidak membutuhkan sebanyak siswa yang ber-PKL di situ, maka industri tersebut bisa merekomendasikan kepada hotel-hotel yang setara dengan hotel yang ditempati magang. Oke, baik. Berarti memang keuntungannya itu banyak ya kalau siswa itu Luar masuk biasa di kelas industri. Yang pertama sudah langsung diajar sama chefnya sendiri itu, jadi betul-betul dapat pengalaman ya. Betul. Jadi apa yang diperoleh dari ahli ini, chef ahli misalnya kayak tadi ada Chinese food, karena yang kita ketahui nih Chinese food itu atau chef dari Chinese itu merupakan special chef. Betul. Ya, dan tidak semua orang bisa untuk memasak Chinese food. Nah, di Indonesia sendiri yang kita ketahui kan bahwa Chinese itu jarang dan ini memang lagi digandrungi banyak orang. Sementara banyak sekali peminatnya Betul. untuk makanan Chinese ini. Nah, berarti ini ayo semuanya berlomba-lomba bisa masuk ke kelas industri. Kemudian tadi saya tangkap dari Bu Suraida bahwa keuntungannya lagi itu bisa langsung direkrut kerja sama 2 hotel ini, dari Hotel Harper sama Four Points. Dan kalaupun misalnya tidak terpilih atau tidak berhasil direkrut, akan direkomendasikan ke travel-travel yang mungkin levelnya sama dengan kedua hotel ini. Begitu ya Bu ya? Ya, seperti itu. Karena misalnya untuk perekrutan itu kan tidak mungkin bisa langsung 15 orang misalnya, tidak bisa. Nah, itulah anak yang belum sempat terekrut di Hotel Four Point dan Harper. Nah, nanti 2 hotel ini akan merekomendasikan bahwa inilah hasil didikan kami. Jadi betul-betul menarik sekali ini untuk kelas industri. Betul. Mungkin dari Bu Suraida ada pesan buat siswa yang mungkin masuk di kelas industri, dan mungkin pesan buat siswa yang belum
terseleksi untuk masuk di kelas industri ini. Ya, jadi pesan saya untuk yang siswa yang sudah masuk pada kelas industri, mari bersemangat belajar, semangat mencari tahu seperti apa pekerjaan yang ada di industri, ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, lalu yang untuk yang belum sempat masuk ke kelas industri, ayo mari kita berlomba-lomba untuk mengejar sehingga kita bisa juga masuk ke kelas industri, ya. Jadi ayo lebih disiplin, ayo lebih bersemangat lagi dalam belajar. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Baik, kita sudah ada di akhir kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, kesimpulan saya pada hari ini berarti ayo semua adik-adik, teman-teman semuanya yang ada di SMK 8 Makassar, kita tetap semangat untuk belajar, apalagi sekolah kita itu adalah SMK Pusat Unggulan satu-satunya di Kota Makassar, ya. Jadi kita harus berbangga meskipun tidak masuk di kelas industri, tetapi kita tetap berbangga karena sekolah kita menjadi sekolah yang terpilih. Bayangkan loh, sudah ada berapa banyak SMK di Makassar, tetapi hanya SMK 8 yang terpilih menjadi pusat pengumpulan. Oke, baik semuanya, sampai ketemu di video kita selanjutnya bersama saya Ibu Cinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada slogan dari Skadel. Ya. Oke, ada slogan dari Skadel sebelum kita akhiri, yaitu Skadel Good, Better, Best.